Dokter Hans, kalau diare itu muncul waktu pagi, siang gitu ya, mungkin bisa cari pertolongan apalah ke apotek atau menghubungi dokternya belum tidur gitu ya. Tapi kalau udah tengah malam, terus tiba-tiba ke toilet mulai berasa mules gitu, mungkin dokter Hans bisa kasih apa ya semacam tutorial petunjuk buat saya jaga-jaga gitu kalau misalnya itu terjadi. Harus bagaimana gitu? What should I do? Kelihatannya mudah, tapi sebetulnya nggak bisa main-main juga sih. Kalau diare sampai berkepanjangan, apa yang terjadi? Orang itu dehidrasi, kekurangan cairan. Lalu mungkin kalium natriumnya terganggu. Ya, gangguan elektrolit itu bisa ganggu jantung, bisa ganggu pada kesadaran, ya. Mungkin ada infeksi sampai demam. Ya, mungkin juga sampai tidak ada cairan yang masuk, banyak yang keluar, akhirnya ginjal pun terganggu. Jadi pertolongan pertama tidak ada jalan lain, harus cepat diinfus, harus cepat dibawa ke IGD. Namun kalau cuma 1 kali, 2 kali tengah malam, ya Anda buka-buka aja kotak-kotak obat. Mungkin ada obat untuk stop diare, mungkin tambah lagi obat untuk, banyak orang dikasih obat lambung lah untuk supaya gasnya tidak banyak dalam perut, ya. Mungkin ada orang dikasih golongan yang ada karbonnya yang hitam-hitam itu bisa nyerap racun biasanya, adsorben ya. Jadi menyerap racun sehingga diare bisa mampet ya. Mungkin tambahkan lagi minum teh pahit mungkin ya, minum banyaknya, kemudian tidak ada susu, tidak ada makanan-makanan yang banyak lemak, jauhi pedas dan asam ya. Ya. Kalau tidak ngatasin, misalnya demamnya tinggi, Anda sudah minum paracetamol tidak ngatasin, tolong dong pergi ke IGD ya untuk minta infus. Dokter di IGD ingat, mereka ngerti kapan cairan kurang. Mereka lihat aja bisa tahu orang itu cairan kurang ya. Dokter IGD bisa memperkirakan dengan periksa darah segera. Di IGD kan bisa lihat kaliumnya bagaimana, fungsi ginjal bagaimana, natriumnya bagaimana, ada infeksi apa enggak, lihat darahnya. Jadi dari situ supaya obatnya tepat ya. Jangan remehkan IGD, penting sekali. 24 jam tersedia bagi good people, bagi kita semua ya. Karena IGD itu dokternya sekalipun dokternya masih muda sekali, belia sekali ya, dengan ngantuk-ngantuk itu mereka begitu ada pasien mereka pasti melek ya. Dan saya percaya IGD dokternya tidak sembarangan, mereka sudah terlatih untuk belajar untuk emergency ya. Walaupun masih muda, walaupun masih jam terbangnya sangat minim, tapi mereka, saya percaya mereka sudah ngerti tentang kapan perlu cairan, kapan perlu obat-obatan ya, dan mereka akan tahu ya. Percayakan pada mereka. Iya. Kenapa? Soalnya orang tuh males ke dokter gitu ya. Nanti kalau ke dokter itu nanti disuruh rawat inap gitu biasanya dok. Itu lihat kondisi ya. Jadi tergantung ada data-datanya dari periksa. Dokter kan akan periksa, lihat, tanya jawab, ketok, lalu raba-raba, tekan sini, kemudian pakai stetoskop dengarkan suaranya, gerakan usus, kan bisa tahu ya. Jadi tidak bisa main tanya sakit apa? Nih kasih obat ini. Enggak. Ya, dokter sudah dilatih, bukan telepati ya, tapi harus periksa. Oke. Baik, terima kasih ya infonya untuk Dokter Hans. Bagi Anda yang diare, Anda sudah tahu gitu bagaimana seharusnya ya. Terima kasih, Dok.